terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bertemu atau berjumpa dalam acara kesayangan kita, Mutiara Iman di Kompas TV, TV nasional yang independen dan terpercaya. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad SAW. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tausiah atau ceramah dengan judul Resep Hidup Berkah. Ada 6 resep ala Rasulullah, pesan Rasulullah untuk mencapai hidup yang berkah. Apa ke-6 resep itu? Yang pertama, banyak bersedekah. Secara matematis, secara logika, secara berpikir filosofis, banyak bersedekah dalam bentuk uang itu berkurang uang dalam kas rumah tangga, kas daerah, kas negara, atau kas desa. Tetapi di balik itu ada keberkahan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, setiap ada kasihan orang tunanetra keliling kampus kami di Tidum Fakultas Ilmu Pendidikan, sampai ke masjid-masjid jual kerupuk, ditemani anaknya sebagai pemandu, itu tidak ada yang beli. Saya kasihan, beri uang tunai dengan niat sedekah. Alhamdulillah dengan banyak bersedekah, ini saya rasakan namanya bersedekah, membawa keberkahan. Dengan banyak bersedekah, urusan-urusan kami baik dalam urusan membangun masjid, membina masjid, urusan kepangkatan, urusan anak, dan berbagai urusan dunia lainnya Allah lancarkan. Karena berkah itu hidup bersedekah. Contoh, atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari tunjangan profesor saya, sebagian dari tunjangan profesor istri saya, sebagian dari penghasil kos-kosan yang terdiri dari 84 kamar, saya hebatkan dalam bentuk membangun masjid wakaf. Secara matematis, secara logika, secara berpikir filosofis keluar uang banyak. Tapi Allah menggantikan dari pemasukan dana yang tak terduga. Berarti hidup berkah. Bagaimana ciri hidup yang berkah lewat sedekah? Rezeki dilancarkan oleh Allah dari cara-cara yang halal. Anak muda diatur, dibina, diarahkan baik dalam soal dunia maupun soal akhirat agama.
Yang ketiga, rajin beribadah seanggota keluarga. Itu ciri-ciri rumah tangga yang mendapat keberkahan dari Allah SWT. Bagaimana ciri-ciri rumah tangga yang tidak dapat berkah akibat malas bersedekah, pelit dalam bersedekah, Pak Ustaz? Kita lihat gejala rumah tangga di ibu kota, di kota-kota besar, di Jakarta contohnya. Suaminya anggota DPR RI, istrinya pejabat struktural, pejabat tinggi, petinggi. Tapi apa yang terjadi, Pak? Anaknya tidak karu-karuan. Anaknya ada yang terlibat narkoba, ada yang terlibat judi online, segala perilaku-perilaku menyimpang. Kacau rumah tangga itu, karena hidup tidak berkah. Berdasarkan analisis pendapat pada umumnya ulama, rezeki yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, lalu menjadi darah daging, mendarah daging menjadi dari makanan yang dikonsumsi dari rezeki yang tidak halal, itu berdampak kepada susahnya anak diatur dalam soal kehidupan dunia, lebih-lebih dalam soal agama yang bermuara kepada kehidupan akhirat. Banyak sekali rumah tangga, rumahnya seperti hotel berbintang. Bukan bintang 7, tapi bintang 5, rumahnya sampai ada kolam renang. Tapi keluarganya berantakan, hidupnya tidak berkah. Ada orang penghasilannya sampai miliaran dalam sebulan karena dia pengusaha. Tapi hidupnya tidak berkah, cepat habis itu uang. Belum sampai tanggal 1 sebagai bulan tanggal gajian, habis lagi itu uang. Berarti uang itu tidak mendapat keberkahan. Ada juga orang penghasilannya pas-pasan. Tapi dengan manajemen keuangan yang bagus, banyak bersedekah dengan kemampuannya, rumah tangganya mendapat keberkahan. Apa contohnya rumah tangganya mendapat keberkahan? Anaknya mudah diajak sholat berjamaah di masjid, anaknya rajin beribadah, anaknya rajin pergi ke sekolah. Tidak ada yang keras kepala, yang susah diatur. Rezekinya melimpah, mudah rezekinya. Selalu dalam keadaan sehat. Ada juga orang berlimpah gajinya selalu sakit-sakitan. Dilarang semua sudah dilarang oleh dokter. Dilarang mengkonsumsi garam, dilarang mengkonsumsi daging, dilarang mengkonsumsi. Tinggal yang bisa dimakan adalah yang yang bebas dari kolesterol, bebas dari hipertensi, jagung rebus atau ubi rebus. Seperti apa jadi hidup tidak berkah, tidak menyenangkan. Bersedekahlah. Banyak bersedekah. Apa kegunaan bersedekah? Sedekah dapat menolak bala. Sedekah dapat memperpanjang umur. Sedekah dapat memudahkan rezeki. Bersedekah. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi.
Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan tentang resep hidup berkah. Resep yang kedua adalah banyak berdoa. Selain bersedekah, banyak berdoa. Dan memang Allah menjamin di Quran surah Al-Ghafir ayat 60. Uda'uni astajib lakum. Berdoalah dan pasti kukabulkan. Tapi bukan berdoa sembarang berdoa. Harus diperhatikan adab berdoa dan timing atau waktu tertentu mudah diijabah doa. Ini yang perlu diketahui. Kapan waktu-waktu mudah diijabah doa? Hari Jumat jam 5 sore. Ikuti adab dan rukun berdoa, menghadap kiblat, minta berikhtiar, minta sesuatu kepada Allah. Jam 5 sore insya Allah doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah. Pada saat hujan gerimis atau hujan keras, berdoa di situ. Pada saat sujud terakhir ketika sholat, nah berdoa di situ. Itu waktu-waktu tentu mudah dijabah doa. Ada juga yang berpendapat pada saat terjadi petir berdoa. Jadi hujan gerimis, hujan keras, jam 5 sore waktu hari Jumat, lalu sujud terakhir ketika sholat, baik sholat fardu wajib atau sunnah, qabliyah ba'diyah, sholat duha, sholat isra, sholat tahajud, dan antara iqamah, antara azan dan iqamah. Itu waktu-waktu mudah diijabah, diterima doa. Jadi harus tahu waktu-waktu mudah diijabah doa. Bukan sekadar berdoa. Perhatikan juga adab berdoa. Diawali dengan wudhu, menghadap kiblat, pakai yang harus rapi, bersih, dan sebagainya. Modal yang ketiga atau resep yang ketiga untuk mencapai hidup yang berkah adalah banyak birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini yang sekarang anak milenial sebagian, bahkan sudah masuk kategori sebagian besar, sudah lupa kepada pentingnya birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Apalagi ibu. Satu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, wahai Rasulullah, siapakah di antara ibu bapak ini yang paling saya hormati, paling saya layani dan paling saya hormati? Ibumu. Lalu sahabat bertanya, siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi Rasul? Ibumu. Bertanya, siapa lagi? Baru bapakmu. Jadi 3 berbanding 1. Mengapa ibu 3 lalu bapak 1? Kita lihat perjuangan dan penderitaan ibu ketika dia mau melahirkan contohnya. Pertama, itu mengeluarkan berbagai jenis air yang butuh perjuangan dan butuh bahkan nyawa taruhannya. Ketika akan melahirkan mengeluarkan air ketuban sebagai tanda anak sudah waktunya untuk lahir. Setelah itu mengeluarkan darah nipas. Setelah itu mengeluarkan keringat. Apalagi kalau persalinannya kurang normal. Lalu mengeluarkan air mata. Nah, ini makanya ibu 3 kali disebut Rasulullah. Ibumu, ibumu, ibumu. Nah, oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, muliakanlah orang tua. Mau hidup mapan, mau hidup bahagia di dunia dan akhirat, muliakan orang tua. Oleh karena itu, perlu diketahui doa memuliakan orang tua. Rabbi ghfirli wali walidaini warhamhuma kama rabbayani saghira. Bagaimana Pak Ustaz kalau sudah meninggal kedua orang tua, bagaimana kita berbuat baik? Oh, banyak sekali model-model kita berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Misalnya Idul Kurban, supaya pahala Idul Kurban juga didapat kedua orang kita. Sembelih hewan kurban kambing misalnya satu orang untuk niatkan pahalanya, pahala jariahnya, seekor kambing
ditujukan pada ibu. Seekor kambing pahala jariahnya diniatkan ketika pada saat mau dipotong itu kambing korban untuk bapak. Sampai. Bagaimana lagi bentuknya? Ustaz, kita berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Sumbang. Sumbang di masjid. Misalnya 1 juta. Yang pahala jariahnya saya kirimkan atau peruntukan kepada bapak. 1 juta untuk kepada ibu. Sampai. Itu cara berbuat baik. Bisa juga dengan berdoa setelah kita melaksanakan sholat. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Itu cara berbuat baik kepada kedua orang tua. Susah mencapai hidup yang berkah kalau kita durhaka kepada kedua orang tua. Susah masuk surga kalau kita durhaka kepada kedua orang tua. Coba lihat fakta atau kenyataan kita sehari-hari. Orang yang tidak memperhatikan orang tuanya, bagaimana hidupnya, keadaan ekonominya, memprihatinkan. Sebaliknya orang yang memperhatikan birrul walidaini orang tuanya baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan hidup, mapan ekonominya, akhlaknya bagus, anak dan cucunya berhasil. Baik dilihat dari segi pendidikan agama maupun dari status sosial. Resep yang ketiga untuk mencapai hidup yang berkah. Yang keempat. Yang pertama tadi sedekah, yang kedua adalah berdoa, yang ketiga adalah berbuat baik pada orang tua, yang keempat banyak sholat malam. Sholat tahajud. Dalam kehidupan sehari-hari sering dikacaukan antara apa yang dimaksud sholat tahajud dengan qiyamul lail. Salat tahajud nanti disebut salat tahajud yang juga dilakukan di malam hari kalau dilaksanakan sholat malam itu sesudah tidur. Itu namanya sholat tahajud. Tapi kalau sebelum tidur lalu laksanakan sholat, itu namanya bukan sholat tahajud tapi qiyamul lail. Itu bedanya. Jadi persyaratan sholat tahajud adalah tidur dulu, lalu setelah bangun dari tidur dirikan sholat tahajud. Nah, lewat tahajud kenapa mudah juga dijabah doa ketika tahajud? Kita perumpamakan dari segi jaringan. Ketika puncaknya bersamaan sebuah mahasiswa baru UNM membayar UKT, uang kuliah tunggal, itu biasanya jaringan susah masuk, susah terkonek. Nah, tapi kalau sekalipun jam sibuk bersamaan membayar UKT karena hari terakhir, tapi ketika jam 2 malam dini hari biasanya jaringan bagus, tenang dan mudah terkoneksi. Begitu pula tahajud. Karena orang pada tidur lalu kita melaksanakan hubungan vertikal dengan Allah lewat tahajud. Mudah dijabah doa karena lagi dalam keadaan tenang dan khusyuk beribadah kepada Allah melalui sholat tahajud. Resep hidup berkah berikutnya adalah jadi tadi sedekah, yang kedua berdoa, yang ketiga birrul walidain, yang keempat adalah sholat tahajud, dan yang kelima muhasabah. Banyak introspeksi diri. Kalau banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, kembalilah ke jalan yang benar dan jalan yang lurus. Hindari itu perbuatan maksiat. Yang biasa korupsi sekalipun tingkat skala kecil, tinggalkan itu. Karena tidak membawa keberkahan. Yang biasa judi online, tinggalkan itu judi online. Karena menurut berita yang saya dengar dari berbagai televisi, ada orang yang bunuh suaminya hanya gara-gara online. Ada orang yang bunuh anaknya hanya gara-gara judi online. Berita terakhir, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Kita lanjutkan tentang resep hidup berkah atau resep mencapai hidup yang penuh berkah. Yang resep yang keempat tadi itu, yang kelima adalah banyak salat tahajud, salat malam. Karena di situ mudah dijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini juga tanda-tanda suatu keluarga yang tidak mencapai keberkahan. Anaknya susah diatur. Kemarin saya dengar berita, ada anak remaja demi untuk beli iPad dan handphone yang berlogo Apple, iPhone mahal itu buatan Amerika, rela menjual ginjalnya. Akhirnya sekarang dalam perawatan intensif karena ginjalnya sudah memprihatinkan. Ini juga hidup yang abnormal. Kok sampai hati menjual ginjalnya demi untuk beli iPad? Beli iPhone yang berlogo Apple itu, iPhone yang buatan Amerika. Dalam bahasa psikologi ini termasuk penyimpangan abnormal dari segi psikologis. Kok gara-gara begitu kenapa bisa sampai jual ginjal, bagian tubuh yang sangat vital menentukan hidup. Akhirnya sekarang perawatan intensif dan diduga kecil kemungkinannya hidup dalam waktu yang panjang. Ini juga memiliki sosok anak yang tidak dapat hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai yang pokok itu dalam hidup, bagaimana bisa hidup mendapat keberkahan sehingga kita bahagia hidup di dunia dan akhirat. Berkah. Keberkahan hidup itu hanya dapat diperoleh dari rezeki yang halal. Kapan rezeki diperoleh dari berbagai sumber yang menghalalkan segala macam cara, susah mencapai hidup yang berkah. Kita melihat kenyataan sehari-hari, ada orang tuanya berpangkat, punya jabatan yang tinggi, pengusaha, tapi tidak tenang hidupnya. Di negara maju, saking kayanya, pesawat jet dimiliki, pulau dibeli, punya hotel berbintang di mana-mana, tapi tidak tenang hidupnya. Akhirnya tidak bisa mencapai hidup yang berkah yang hakiki, dia bunuh diri. Itu terjadi di negara maju, di Amerika Serikat, di Jerman. Sebaliknya di Indonesia banyak kasus bunuh diri bukan karena kaya berlebihan, dia tidak bisa menemukan esensi hidup yang sebenarnya, esensi hidup yang punya hidayah dan berkah, tapi bosan hidup miskin. Jadi kalau ada pertanyaan, apa perbedaan bunuh diri di Indonesia dengan di negara maju? Itu tadi jawabannya. Di negara maju orang bunuh diri karena bosan hidup mewah, sedangkan di Indonesia dalam kasus-kasus tertentu bosan hidup miskin. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat itu tadi, resep mencapai hidup berkah, sedekah. Ini sedekah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Saya tambahkan sedikit ayatnya. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Allah menjamin. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudaifu liman yasha'u wasi'um alim. Perumpama orang yang menginfakkan sebagai hartanya di jalan Allah, bersedekah atas hartanya di jalan Allah, seperti menanam satu biji, lalu setiap biji tumbuh 7 tangkai, lalu setiap tangkai berbuah 100 biji, berarti 700 kali lipat pahalanya kalau kita bersedekah
atau kalau berinfak di jalan Allah, lebih dari itu jika Allah berkehendak. Bersedekahlah di jalan yang diridhai Allah SWT. Muncul pertanyaan, Pak Ustaz, ini kan menjelang pilkada, termasukkah sedekah itu serangan fajar? Bukan. Sogo beda dengan sedekah. Sogo dan menyodoko itu